Kota Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak 59 km sebelah selatan Jakarta. Dahulu luasnya 21,56 km persegi, namun kini telah berkembang menjadi 118,50 km persegi dan jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Bogor dikenal dengan julukan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Pada masa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama Buitenjok yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Hari jadi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperingati setiap tanggal 3 Juni karena tanggal 3 Juni 1482 merupakan hari penobatan Prabu Siliwangi sebagai raja dari Kerajaan Pajajaran. Bogor telah lama dikenal dan dijadikan pusat pendidikan dan penelitian pertanian nasional. Disinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke-19. Salah satunya yaitu Institut Pertanian Bogor yang berdiri sejak awal abad ke-20. Bogor lebih dikenal dengan makanan khasnya seperti toge goreng, dodongkal, laksa, soto mie Bogor, dan lain-lain. Padahal, di samping itu semua Bogor juga memiliki ciri khas yang tidak kalah dengan daerah lain, yaitu batik Bogor. Sampurasun akang teteh ibu bapak dede dede, kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan daramangnya. Kayaknya nggak enak deh ngomong pakai ini ya. Bentar dulu deh. Mangken wasta abdi kirei kopelia ti program studi komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Dinten ieu abdi bade masihan saalit wartos perkawis batik Bogor. Tadinya saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat langsung kota Bogor dan tempat di mana kita bisa membeli batik Bogor. Sayangnya karena PSBB ini saya terpaksa harus mengubah rencana saya. Jadi kita bahasnya di rumah aja ya. Bogor dikenal dengan kuliner khasnya, tapi tidak banyak orang yang tahu kalau Bogor juga memiliki ciri khas yang tidak kalah dengan daerah lainnya, yaitu batik Bogor. Berbeda dengan batik lainnya yang kalau misalnya kita lihat secara sekilas, gambarnya terlihat abstrak dan kita harus melihat lebih lanjut, menurut saya pribadi di sini letak ciri khas batik Bogor. Dengan hanya melihat sekali saja kita langsung bisa menebak gambar apa yang ada di atas kain tersebut. Motif batik Bogor berisikan ikon-ikon kota Bogor itu sendiri, seperti kujang, kijang, bunga bangkai, bunga anggrek, istana Bogor, talas, gerimis, dan tidak ketinggalan angkot. Ya, angkot. Di sini saya sudah memiliki 2 kain batik Bogor. Kain yang pertama, Motif batik yang pertama ini sangat simpel sekali kawan, yaitu perpaduan antara sepasang kijang dan Rafflesia arnoldi. Hanya dengan 2 objek dalam satu kain ini, orang-orang pasti tahu bahwa ini adalah batik Bogor. Kijang dan Rafflesia arnoldi memang sudah lama dikenal sebagai ciri khas kota hujan ini. Gimana kawan? Keren kan? kijang atau rusa merupakan salah satu ikon kota Bogor yang paling terkenal. Rusa dikirim dari Nepal tahun 1808 ke Istana Kepresidenan di kota Bogor. Rusa ini didatangkan oleh Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Raffles. Selanjutnya Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik yang ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles dan Joseph Arnold. Tumbuhan ini ditemukan di Pulau Sumatera. Meskipun bukan berasal dari Bogor, keberadaan bunga langka di dalam kebun raya Bogor ini sudah menjadi ikon kota Bogor yang terkenal. Batik yang kedua, motif batik yang kedua terlihat lebih ramai dibanding yang pertama. Di sini objek yang paling menonjol ialah Istana Bogor dan awan hujan. Istana Bogor memang merupakan ikon kota Bogor sejak dahulu kala. Sedangkan awan hujan merupakan representasi dari kota Bogor yang sering disebut dengan kota hujan. kamu tahu kenapa Bogor disebut kota hujan? Simak cuplikannya ya. Kenapa Bogor disebut kota hujan?
Itu karena pada saat musim kemarau pun hujan masih mengguyur kota ini. Ini disebabkan karena Bogor terletak di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede, sehingga sangat kaya akan hujan orografi. Angin laut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air masuk ke pedalaman dan naik secara mendadak ke wilayah Bogor, sehingga uap air langsung terkondensasi dan menjadi hujan. Selain dua kain batik Bogor tadi, masker yang saya gunakan ini merupakan kain batik juga loh. Untuk jelasnya ada gambarnya di sini. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dua corak lain yang sering digunakan untuk batik Bogor ialah angkot dan talas. Apa angkot dianggap sebagai ikon kota Bogor? Karena sebenarnya Bogor memiliki julukan lain, yaitu kota sejuta angkot. Selain angkot, ikon lain yang sering dijadikan corak batik Bogor ialah talas Bogor. Nama talas Bogor sudah tidak asing di telinga kalian, bukan? Talas Bogor sudah banyak diolah, salah satu yang menjadi kue bolu yang biasa dibawa sebagai buah tangan oleh wisatawan yang habis berkunjung dari kota Bogor. Di Bogor juga terdapat kampung batik yang bisa kalian kunjungi, letaknya di Kecamatan Bogor Utara. Untuk informasi lengkapnya, simak cuplikan berikut. Pemirsa, batik yang menjadi ciri khas kain di tanah air ternyata banyak dimanfaatkan sebagai bentuk kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Di Kota Bogor ada sebuah kampung berjuluk Kampung Batik yang dihiasi dengan ragam mural serta pembuatan batik oleh warganya. Nah, seperti apa suasana Kampung Batik ini? Ini dia liputan selengkapnya dalam segmen Seputar Bojimi. Inilah kampung batik yang berada di Kelurahan Cibuluh, Kota Bogor. Saat memasukinya, pengunjung pun akan disuguhkan dengan ragam hiasan mural karya dari anak-anak muda setempat. Ragam mural dibuat sesuai keberadaan Kota Bogor, mulai dari sejarah hingga ikon khas kota hujan seperti bunga rafflesia serta rusa Istana Bogor. Para pengunjung yang berada di kampung ini tak ingin menghilangkan kesempatan untuk bersuah foto menggunakan ponsel mereka. Tak hanya itu, pengunjung juga akan melihat produksi kain batik secara dekat yang dibuat oleh 50 perajin setempat. Tapi saya baru tahu kalau di sini ternyata ada kampung batik. Dan pas saya tanya-tanya ternyata emang dari dulu di sini ada pengrajin batik. Dan saya baru tahu ternyata Bogor juga punya batik seperti ini. Awal berdirinya kampung batik ini diinisiasi oleh Dina Ayu, seorang anak muda di kampung tersebut yang merancangnya sejak tahun 2017 lalu. Ia pun lalu mensinergikan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Kota Bogor dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Di Bogor sendiri kita belum punya ikon kampung batik nih. Nah, dari situlah digagas, kita kumpulkan ibu-ibu, kita berdayakan. Awalnya kita berdayakan sampai terciptalah 20 pengrajin batik di Cibuluh. Dan sampai akhirnya sekarang sudah terkumpul 50 pengrajin batik di Cibuluh. Nah, akhirnya kami musyawarah pada warga. Alhamdulillah, mulai dari tokoh masyarakatnya, tokoh Karang Taruna Irwan, mereka mensupport. Kita mulai dengan 30 kepala keluarga. Ya, saya targetkan 2 kali lipat tahun depan, lama-lama terus ya. Kita lihat kan kalau di Cirebon ada batik terusmi. Nah, kita berharap paling nggak kampung ini nanti semakin banyak keluarga yang bergantung dari sini. Akan ya, jadi kampung wisata barangkali? Iya, bertahap lah. Pertama produksinya dulu kita kuatkan pembinaannya. Kalau itu sudah pembinaan sudah jalan, nah baru kemudian paralel kita rapikan yang lain ya. Rencananya kampung ini akan menjadi destinasi desa edu wisata, mulai dari museum batik hingga asal tempat produksi, agar dapat dikunjungi oleh para pelajar hingga wisatawan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Video tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sehat-sehatnya, patepang deui dina video lainna. Dadah!